Sedikit info dari film Azab, pembantu tukang gosip matinya ditabrak Johnson di ulti Blerick dan Uchiha Yanto. Wow, judul macam apa ini? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Baru kamu nanya. IPA. Awas ada mobil! Film dibuka dengan wanita bernama Ningsih yang pada pagi hari sedang menggoda seorang bapak-bapak yang sedang olahraga. Di mana ia dengan skill pasifnya mencoba merayu nih begundal, padahal bapak ini sendiri udah punya istri. Alhasil istrinya pun melihat kelakuan suaminya ini yang membuat ia langsung baku hantam dengan si Ningsih. Tapi berhasil dilerai oleh pacar Ningsih yang merupakan seorang supir di tempat Ningsih bekerja. Nah, suatu hari saat majikan Ningsih yang kita sebut saja Bunga ini sedang menyiapkan makanan, ia pun tiba-tiba mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Beberapa menit kemudian datanglah Ningsih yang entah di mana otaknya pada saat itu malah memakan makanan milik majikannya. Dan setelah selesai menyikat tuh makanan, datanglah suami Bunga yang bernama Farid. Dan dengan skill pasif si Ningsih bisa-bisanya ia malah menggosipi si Bunga dengan bilang kalau Bunga suka marah-marah ke si Ningsih. Yang ada pak, saya dimaki-maki pak. IPA. Kamu kenapa? IPA. Tapi walaupun menerima skill pasif dari Ningsih, tetap saja Farid yang sangat menyayangi istrinya, ia tak begitu memperdulikan kekuatan cangkem si Ningsih. Hingga suatu hari mulailah Ningsih beraksi dengan memasukkan setetes insto ke minuman pacarnya dan juga minuman Bunga, yang dimana minuman itu langsung diberikan dan diminum oleh pacarnya dan juga majikannya. Lalu setelah terkena efek mati suri yang begitu real, buset ya kali orang tidur bisa jalan gitu. Ningsih pun lalu membawa Bunga ke kamarnya bersama juga pacarnya si Ningsih. Dengan maksud seakan-akan mereka setelah selesai melakukan pengaduan mekanik. Alhasil Farid yang datang pun dengan terkejut melihat istrinya yang tidur dengan supirnya sendiri. Hingga mereka berdua pun langsung diusir dari sana termasuk Bunga yang langsung diceraikan oleh si Farid. Dan karena kejadian ini, ya jelas sekarang Ningsih auto naik pangkat jadi nyonya. Kemudian ketika malam harinya, si Ningsih yang berjalan santuy tiba-tiba dihampiri oleh preman yang berniat mencopetnya. Hingga Ningsih pun terpental dan wajahnya menabrak sebuah pohon. Yang tentunya, walaupun hanya kejadian seperti ini bisa-bisanya membuat Ningsih langsung pindah server. Wow, pohon loh. Singkat cerita ketika Ningsih akan dimakamkan, tiba-tiba Johnson pun berulah hingga menabrak keranda si Ningsih dan membuatnya terbang menuju yang tak terbatas dan melampauinya. Setelah terbang, jenazah itu pun terguling-guling seperti babi guling dan pertanyaan geblek pun dilakukan oleh si Farid. Sebenarnya dosa apa yang kamu buat, Ningsih, sampai aku nggak tahu? Baru kamu nanya. Pak, kita angkat, Pak. Hati-hati Pak, hati-hati. Ntar Bapak juga yang dimakamin. Kemudian ketika jenazah Ningsih sampai di tujuan, mereka pun mulai memasukkan Ningsih ke liang lahat. Dan dari sinilah mulai muncul efek-efek CGI yang entah saya pun tak tahu ini apa, tapi seperti ranting-ranting pohon. Dan yang jelas setelah munculnya efek ini, tiba-tiba sebuah Amaterasu milik Uchiha Yanto pun keluar, membakar habis jenazah si Ningsih dan karena kejadian ini Ningsih pun malah dikremasi. Setelah kejadian pembakaran itu, diperlihatkanlah sosok Ningsih yang sudah ada di alam baka dengan siksaan pecut neraka. Dan di mana ternyata sang kameramen yang begitu totalitas dalam bekerja, sampai menyusul Ningsih ke neraka hingga ia bisa melakukan take shooting adegan ini. Wow, kapan lagi live di neraka? Oke, pesan immortal yang bisa dipetik di sini, ternyata hanya dengan setetes insto yang dicampurkan ke minuman, bisa membuat orang mati suri bahkan sampai bisa merusak rumah tangga orang. Jangan sampai dah si Skycall tahu. Si Skycall? Dan itulah